AC Milan di bawah Sergio Conceição bukan hanya tentang taktik, tapi tentang mentalitas dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Pada hari Senin 5 Mei 2025 waktu Italia, Luigi Ferrari Stadium, AC Milan lagi-lagi menunjukkan karakter luar biasa. Tertinggal oleh gol Vitinha di menit ke-61, I Rossoneri membalikan keadaan hanya dalam 2 menit. Gol Leo di menit ke-76 disusul gol bunuh diri Morten Frijndrup semenit kemudian, mengunci kemenangan 2-1 atas Genoa. Dan ini bukan yang pertama. Sejak Januari 2025, Milan tercatat telah menyelamatkan 16 poin dari posisi tertinggal di Serie A. Lihat saja daftarnya: comeback versus Como 2 kali, membalikan skor 1-2 jadi 3-2 versus Parma di injury time, kejar ketinggalan 0-2 dan tahan imbang Fiorentina 2-2, taklukan Lecce 3-2 setelah sempat tertinggal 2 gol. Termasuk 2 comeback krusial di Supercoppa, menang 2-1 atas Juventus di semifinal, dan bangkit dari 0-2 untuk menumbangkan Inter 3-2 di final. Comeback demi comeback ini bukanlah kebetulan. Ini adalah ciri khas tim yang dipimpin oleh pelatih dengan visi kuat. Sergio Conceição menyadari perannya dengan baik. Meski masa depannya di San Siro mungkin tinggal hitungan minggu, warisan Conceição sudah jelas. Milan yang tak pernah menyerah, Milan yang tahu cara bangkit, dan Milan yang tahu bagaimana membaca pertandingan. Apakah ini akhir dari kisah Conceição di Milan, atau baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kabar terbaru dari AC Milan. Dicadangkan Sergio Conceição, tapi tetap jadi penentu kemenangan. Rafael Leo kembali jadi headline di AC Milan. Selasa dini hari, AC Milan bertandang ke markas Genoa. Tanpa Rafael Leo di starting line-up, banyak yang bertanya-tanya keputusan Sergio Conceição yang memilih Ruben Loftus-Cheek sejak awal. Tapi semua berubah saat Youssouf Fofana harus ditarik keluar di menit ke-28. Leo masuk dan seperti biasa, magisnya tak tertahankan. Di babak kedua, Milan sempat tertinggal lewat gol Vitinha, tapi Leo membalas di menit ke-76, memaksimalkan umpan dari Santiago Giménez, dan semenit berselang, operannya membuat Frijndrup salah antisipasi, 2-1 untuk Milan. Pasca laga, Leo buka suara soal suasana ruang ganti. Meski sempat dicadangkan, ia tetap fokus membantu tim. Menurutnya, perubahan formasi dari Conceição membuat tim jadi lebih solid. 2 kebobolan dalam beberapa laga terakhir jadi bukti pertahanan makin padu. Dengan kemenangan ini, Milan naik ke peringkat 9, terpaut 6 poin dari zona Liga Champions. Masih ada 3 laga tersisa, Bologna, Roma, dan Monza. Dan jangan lupa, final Coppa Italia kontra Bologna minggu depan. Leo dan tim ingin sapu bersih semua laga. Dicadangkan bukan berarti dilupakan. Rafael Leo membuktikan perubahan besar bisa datang dari bangku cadangan. Milan semakin solid sebagai sebuah tim. AC Milan kembali menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar kumpulan bintang, tapi tim yang semakin solid dan padu.
3 kemenangan beruntun jadi bukti bahwa skuad asuhan Sergio Conceição mulai menemukan ritme terbaiknya. Terbaru, Rossoneri berhasil membungkam tuan rumah Genoa di Luigi Ferraris pada lanjutan Serie A Selasa 6 Mei 2025. Meski sempat tertinggal lewat gol Vitinha di menit ke-61, Milan tampil tenang dan penuh determinasi. Comeback luar biasa tercipta hanya dalam 1 menit. Rafael Leao mencetak gol penyeimbang di menit ke-76, lalu disusul gol bunuh diri Morten Vriendrup di menit ke-77 yang memastikan kemenangan 2-1 bagi Milan. Tambahan 3 poin ini memperpanjang catatan positif AC Milan menjadi 3 kemenangan beruntun. Meski masih tertahan di peringkat 9 klasemen sementara dengan 57 poin, tren ini menunjukkan bahwa Rossoneri sedang menuju arah yang lebih tepat. Sementara itu Genoa harus puas tertahan di posisi ke-13. Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa para pemain mulai memahami dan menjalankan instruksi Sergio Conceição dengan baik. Pelatih asal Portugal ini memulai laga dengan formasi 4 back, namun kemudian mengubahnya menjadi 3 back saat pertandingan berjalan. Perubahan taktik itu sukses diterjemahkan di lapangan. Conceição menegaskan bahwa Milan tidak hanya fokus pada sistem permainan, tapi juga pada perkembangan individu, antar lini, dan kolektivitas tim. Menurutnya, kesalahan seperti gol yang kebobolan adalah bagian dari proses pembelajaran yang mereka benahi setiap hari di Milanello. Dengan performa yang semakin meyakinkan dan kerjasama tim yang terus berkembang, AC Milan kini benar-benar tampil sebagai sebuah unit yang solid. Bukan tidak mungkin, Rossoneri akan segera kembali ke jalur perebutan papan atas Serie A.